Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin qail amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya pada pemirsa Nutizen TV Quran Nutizen Gorontalo. Mengawali pembacaan kitab ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama, menjalankan ibadah sholat fardu maghrib, dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah, masih membaca salah satu kitab karangan Syekh Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Ki Haji Hashim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang hukum-hukumnya bid'ah. Yang pertama ada bid'ah yang hukumnya wajib, ada bid'ah yang hukumnya haram, ada bid'ah yang hukumnya sunnah, ada bid'ah yang hukumnya makruh, ada bid'ah yang hukumnya mubah.
Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa idza maka apabila arafta engkau telah mengetahui ma dzukira pembahasan yang telah dibahas telah disebutkan pada pembahasan yang lalu tentang macam-macamnya bid'ah, hukum-hukumnya bid'ah. Ada yang ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Fa idza arafta apabila engkau telah mengetahui ma dzukira apa yang telah disebutkan sebelumnya, ta'lamu maka engkau akan mengetahui bahwa anna maqila bahwa sesuatu yang diucapkan, yang dikatakan innahu bid'atun, bahwa semuanya itu adalah bid'ah, itu sesuatu yang dikatakan itu ada yang bid'ah. Nah, seperti apa? Kattikhadis sabhati, itu seperti orang yang menggunakan tasbih. Wattalafuzi bin niyati, seperti apa lagi? Melafadzkan niat. Wattahlili, seperti tahlil. Inda tasadduqi anil mayiti, ketika ada orang yang bersedekah untuk mayit, itu katanya bid'ah itu. Ma'a adamil mani'i, selama tidak ada dalil yang melarang, yang mencegah anhu dari bid'ah. Wa ziyaratil kuburi, termasuk juga ziarah kubur. Wa nahwi dzalika, dan yang sama dengan itu. Laisa bibid'atin, maka tidak termasuk bid'ah. Wa inna ma uhdisa, dan sesungguhnya apa yang diada-adakan min akhdhi amwalinas, di antaranya mengambil hartanya manusia, bil aswaqil lailati, pada pasar malam, wal la'bi, dan main-main atau permainan, birkurati, dengan bola itu. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu adalah min syarril bid'ah. Nah, itu adalah bagian daripada bid'ah yang sangat jelek. Tadi ketika kita sudah mengetahui, sudah paham tentang pembagian-pembagian bid'ah, maka kalian akan mengetahui bahwa apa yang dikatakan bid'ah, seperti memakai tasbih, seperti melafadzkan niat, seperti tahlil, saat bersedekah untuk mayit, dengan tidak adanya dalil yang melarangnya, itu. Apalagi seperti ziarah kubur dan lain-lainnya. Kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal itu bukanlah termasuk bid'ah. Sedangkan hal-hal baru itu, seperti mengambil uang orang lain ketika ada pasar malam, seperti apa, permainan lempar bola dengan demi untuk memperoleh keuntungan dan lain-lain sebagainya, itulah yang disebut dengan
bid'ah. Bahkan disebut di sini adalah syarril bid'ah, seburuk-buruknya bid'ah. Dari penjelasan yang pertama bahwa termasuk menggunakan tasbih itu. Nah, tasbih ini sebenarnya bacaan. Nah, tasbih itu tasbih biji-bijian, itu biji-biji korma itu. Menggunakan tasbih, kalau Nabi dulu itu ketika tasbih, ketika berzikir menggunakan tasbih itu ada yang menggunakan jari itu, dengan jari-jari. Nah, ada kalangan ibu-ibu, muslimah atau mukminah dahulu itu juga ketika berzikir kepada Allah menggunakan batu kerikil. Ada juga yang menggunakan biji-bijian korma. Nah, sehingga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang pada seorang perempuan, pada mukminah. Kemudian waktu pagi-pagi wanita mukminah ini sedang ada setumpuk batu-batuan, ada lagi yang setumpuk dengan biji korma, ada yang untaian tali yang dibulat-bulat itu. Nah, mereka itu suka sekali berzikir. Nah, mereka menggunakannya dengan biji-bijian itu, biji-bijian korma, dengan menggunakan batu kerikil. Nah, juga ada yang menggunakan jari. Nah, kalau Rasulullah ketika berzikir menggunakannya dengan jari itu. Di dalam satu keterangan disebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqitu tasbiha bi yaminihi. Ra'aitu, aku telah melihat. Aku telah melihat, yang dilihat itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya taqitu, dengan menghitung tasbih ketika beliau berzikir, menghitung tasbihnya bi yaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi makanya jari-jari itu kalau Rasulullah. Kalau Rasulullah ketika tahlil, ketika baca berzikir itu menggunakan jari-jari. Sehingga suatu ketika Rasulullah itu datang ke ibu-ibu itu, alaikum, ada yang mengatakan, ada sebagian alaikunna. Alaikunna, ada redaksi lain yang mengatakan alaikum. Alaikum, tetaplah bagi kalian atau wajiblah bagi kalian. Ada alaikunna, tetaplah atas kalian. Yang kunna di sini berarti yang mukhatabnya ini adalah para wanita. Wajiblah bagi kalian para wanita. Apa yang diwajibkan? Bitasbihi, dengan mengucapkan tasbih, dengan bertasbih, wat tahlili, dan dengan membaca tahlil, wa qadna, dan para wanita ini menghitung bacaannya bil anamil, dengan tangan, jari, dengan jari-jari tangan. Fa innahunna, maka sesungguhnya jari jemari itu mas'ulatun, nanti akan ditanya. Jari-jari yang digunakan untuk membaca tasbih nanti akan ditanya. Wa mustanqatin, dan juga nanti dia akan bisa berbicara, bisa mengucapkan. Wala taghfalna, dan janganlah engkau melupakan itu. Fatunsiyanna, maka jika kalian itu lupa, maka juga kalian akan dilupakan oleh Zat yang Maha Rahman. Ini dalil tentang orang yang menggunakan
ketika berzikir itu dengan jari-jari. Tetapi Rasulullah juga pernah ada kalangan ibu-ibu wanita itu menggunakan dengan untaian tali, kemudian dikasih bulatan-bulatan, yaitu sama dengan yang kita gunakan sekarang, seperti tasbih itu kan biji-bijian baru dilobang, kemudian kita gunakan untuk berzikir. Ayya'taqida bil anamil, dan juga ada yang menghitungnya itu dengan jari-jari. Fa innahunna, maka sesungguhnya anamil ini mas'ulatun, nanti akan ditanya dan juga nanti dia akan bisa berbicara sebagai saksi bahwa saya dulu jari jemari kita ini digunakan untuk menghitung tasbih. Ini tentang tasbih. Karena ada yang mengatakan bahwa menggunakan tasbih itu bid'ah itu. Karena Nabi menggunakannya dengan jari. Termasuk juga ada orang mengatakan bahwa talafud, di sini disebutkan talafud, talafuzin bin niyah, mengucapkan niat. Ketika kita mau sholat, kemudian kita ucapkan niat nawaitu atau usolli. Kalau niat wudu ya nawaitul wudu'a. Itu katanya tidak ada. Niat ya niat saja, karena dari rumah menuju ke masjid itu ya sudah niatnya untuk sholat, bukan untuk main-main. Jadi ketika sudah sampai di masjid ya tidak usah niat lagi, langsung saja Allahu Akbar. Itu bagi orang yang tidak menggunakan talafud, tidak melafadzkan niat. Sedangkan kalau di Imam Syafi'i itu ya syaratnya niat ya harus adanya talafud, harus dilafadzkan, dan juga ada taqassud, ada tujuan, baru ada ta'ayyun, ditentukan. Kalau kita tidak menentukan syaratnya niat itu ada 3, talafud, kita harus melafadzkan. Ketika melafadzkan niat, dan juga taqassud, ada tujuannya apa, kemudian ta'yun, menentukan, seperti sholat, usolli, itu fardhu, itu ditetapkan, dilafadzkan, usolli, fardhu zuhri, ditetapkan tujuannya. Itu sholat apa, sholat zuhur, arba'ah rokaatin, itu ditentukan rokaatnya. Itu makanya disebutkan harus adanya talafud, diucapkan dengan niat, dan juga ada taqassud, tujuannya, kemudian ta'ayyun, harus ditentukan. Itu nah masalah talafud. Kemudian karena semua itu harus diniatkan. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa la amila liman la niyatalah, itu bahwa tidak dikatakan dia itu beramal kalau tidak disertai dengan niat. Jadi kalau kita beramal, amal apa saja, itu kita harus dengan adanya niat. Bahkan niat itulah yang menjadi penentu. Semua aktivitas kita itu dengan niat. Kalau di dalam kaidah usul itu al-umuru bimaqasidiha. Segala persoalan itu tergantung pada niatnya. Sekalipun kita bekerja, sekalipun kita sebagai admin, ya, kalau kita niatkan untuk sabilillah, untuk memperjuangkan agamanya Allah, itu juga bernilai ibadah. Termasuk adanya live ini, kalau kita niatnya untuk agamanya Allah, ya kita melaksanakan live ini tergolong ibadah. Itu karena innamal a'malu binniyah. Itu harus disertai dengan niat. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa la amila liman la niyatalah, tidak dianggap amalan yang tidak disertai dengan niat. Jadi melafadzkan niat itu penting. Kemudian apalagi at-tahlil, ya, wa tahlili, dan tahlil. Nah, tahlil itu katanya bid'ah. Nah, sedangkan Nabi ini pernah menekankan kepada sahabatnya untuk jaddidu imanakum. Nabi pernah bersabda jaddidu imanakum
perbaharuilah iman kalian. Masa para sahabat imannya harus diperbaharui terus gitu. Sudah mengikuti kepada Nabi, perjuangan ikut Nabi, perang juga ikut berperang, masa mau memperbarui iman terus? Apakah imannya sudah lama, sudah karatan? Tidak. Maksudnya jadi itu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kemudian mereka bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kita ini memperbarui iman? Karena para sahabat bertanya, bagaimana sih caranya memperbarui iman? Kemudian beliau menjawab, faksiru biqauli la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah inilah yang disebut dengan tahlil. Kalau itu namanya hailala yuhaililu hailalatan wahilalan wa muhailalan fahuwa muhaililun wa zaka muhailalun halil la tuhallil muhallalun muhallalun. Itu kalimat hailala. Hailala itu artinya membaca tahlil. Yang dimaksud membaca tahlil yang membaca kalimat la ilaha illallah. Seperti ketika ada kematian, kita dianjurkan untuk membaca tahlil yang tujuannya untuk mendoakan gitu. Itu tidak bid'ah, itu tahlil itu tidak tergolong bid'ah. Apalagi katanya fi ziaratil kubur, itu ziarah kubur juga katanya bid'ah, walaupun dulu itu Nabi pernah melarang gitu. Nahaitukum an ziyaratil kuburi. Kami, kata Nabi, kami larang kalian untuk berziarah. Alasannya apa? Karena ketika itu orang jahiliyah masih mengkultus, ya, sukanya mengkultus, dan juga iman mereka waktu itu belum sekuat ketika beliau sudah memperbolehkan. Dulu memang tidak memperbolehkan. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami melarang kalian untuk berziarah kubur. Dikhawatirkan mereka berziarah itu akan meminta kepada kuburan. Itu yang tidak boleh. Nah, ketika imannya sudah kuat, ketika imannya sudah mantap, kemudian fazuruha. Fazuruha. Kalau kalian sudah meyakini bahwa walaupun ziarah kubur yang kamu pinta adalah Allah, maka itu tidak apa-apa. Maka fazuruha, maka berziarahlah kalian. Itu diperintah oleh Nabi, fazuruha. Nah, sekarang ini ada selama perbuatan itu, baik itu telah disebutkan seperti melafadzkan niat, tahlil, kemudian bersodakoh untuk mayit, selama tidak ada larangan, selama tidak ada larangan, termasuk juga ziarah kubur dan selainnya, itu laisa bibid'atin. Selama tidak ada larangan, itu tidak dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah. Selama tidak ada larangan, walaupun dalilnya itu tidak harus sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, seperti dalilnya baca la ilallah, mana dalilnya seumpama ya jadi itu imanakum, mana dalil ziarah kubur ya fazuruha. Jadi semua itu selama tidak ada larangan maka tidak tergolong bid'ah. Nah, kalau yang bid'ah itu yang bagaimana? Nah, kalau yang bid'ah di sini disebutkan innama uhditsa min ahli amwalin nas. Nah, kalau kita mengambil hartanya orang lain dengan paksa. Nah, di sini disebutkan oleh penulis kitab ini dengan bil aswaqil lailah, pasar malam. Jadi dulu 130 tahun yang lalu itu sudah ada pasar malam. Nah, kalau pasar malam itu ya ada permainan-permainan. Kalau dulu istilah tahun 7 bulan itu
ada yang namanya erek-erek. Erek-erek itu ada apa itu? Diputar, ada apa? Roda yang diputar, kemudian diputar, setelah itu ditembak. Kalau yang tepat sasaran itulah berhasil. Nah, itu kan sama dengan judi. Nah, itulah judi yang dimaksud bid'ah, itu judi karena tidak dicontoh oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mencontohkan judi. Nah, di sini disebut mengambil hartanya manusia bil aswaqil lailah, pada pasar malam. Termasuk juga walla'bi bil kurati, permainan bola ya. Permainan bola dulu itu ketika kita masih kecil, itu tahun 70-an atau berapa, kita masih kecil, karena di Jawa itu ada kesenian namanya wayang. Nah, kalau ada hajatan, apakah sunatan, apakah pernikahan, itu ada hiburannya wayang. Wayang paku, wayang kulit, apapun wayang orang maupun wayang golek, gitu. Ada wayang. Nah, ketika ada wayang itu kan pelaksanaannya malam. Nah, ketika malam itu ada yang namanya perjudian. Perjudiannya yaitu kalau tadi berputarnya, kan berputarnya seperti ini. Kalau di ini namanya gunyeran ya. Nah, ada angka dari 1 sampai dengan angka 12. Kemudian kalau berhentinya pas sesuai dengan nomor yang kita pasangi, itulah namanya judi juga. Nah, ini yang disebut syarrul bidah, ya judi. Ada yang namanya melempar ini. Ada rotan yang dijadikan seperti gelang, kemudian kita lemparkan. Kalau kita pas dengan botol aqua, ya kita ambil aqua. Kalau pas dengan rokok gudang garam, ya kita ambil gudang garam. Itu juga namanya judi, ya, kuratil qadam itu termasuk. Nah, ini yang dimaksud syarrul bidah ini. Ini yang disebut dengan sejelek-jeleknya bid'ah, ya ini. Karena judi di zaman Rasulullah tetap dilarang. Walaupun permainan sekarang judi itu bermacam-macam. Bola saja sekarang bisa dijadikan judi, apalagi kalau musim bola dunia itu juga banyak perjudian. Siapa yang bisa, yang menang itu. Kadang taruhannya sampai mobil saja, ada yang taruhan mobil. Itu judi. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Itu mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.